Nah, Tiga kali lima dia ting 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 kayak gitu oke. apa Kita bicara bukanya mulai ke dari semua. gini ya konsepnya ya. Ya. Eh, Kalau si A ini, koordinator 4 ini sama kayak Laravel tuh dia pakai konsep MVC ya, model view controller. Jadi eh, model itu tuh fokus kayak ngerepresentasiin tabel yang ada di database. Kayak gitu dia. Kenapa sih? Kalau Kenapa? kita lihat di sini, Menurut kita jadinya kan ini ada complaint model, message model, get limit model sama insert model. Berarti di database kita tuh ada kurang lebih tuh empat tabel ini. Kayak gitu dia kalau untuk model. Nah, di kalau teknis code-nya tuh, nah ini, jadi complaint model ini terikat dengan tabel dengan nama complaints kayak gini. Terus primary key itu masalah database, primary key-nya itu tiket kode. Terus ini auto increment, nah, nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting segini. Yang penting tuh yang ini. Kalau with fill ini maksudnya data-data yang bisa diisi lewat ininya nih, lewat sistem yang kita buat. Kalau di model tuh ini yang penting. Sisanya nggak terlalu penting. Itu aja sih yang penting kalau untuk komplain model. Jadi konsepnya tuh model itu merepresentasikan tabel yang ada di database kayak gitu. Terus di sini tuh bilang nih komplain model nih gininya tuh di database tuh tabelnya tuh namanya complaints. Kalau kita cek, ya aku coba cek di sini. Kelihatan nggak yang ini, yang di bill, yang mana nih? yang di sini, yang bagian ini. Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Kapan tuh ya? Apa namanya database-nya? Nah, ini kan kita bilang nih, kita kan bahas komplain model. Nama tabelnya ini kan. Nah, ini kan ada nih sama. Ini kayak ini dia. Kayak gitu. Jadi model tuh ngerepresentasiin tabel yang ada di database. Fungsinya model tuh kayak gitu. Dia ngikat tabel yang mana, terus data apa aja yang boleh diisi lewat sistem yang kita buat, lewat yang ini, kalau field ini. Itu sih yang penting kalau masalah model. Itu model. Terus kalau kita bicara ke controller, controller itu lebih kayak semacam eh, bagian untuk kontrol semua proses-proses yang ada gitu. Kayak kalau kita bicara admin controller berarti situ semuanya isinya fungsi-fungsi yang berhubungan dengan admin gitu. Contoh kita ambil satu ya. Nah ini yang indeks ini untuk nampilin kan kita pakai MVC nih, eh, model view controller. Nah controller ini yang ngatur halaman mana yang ditampilin gitu. Kalau yang indeks itu dia nampilin halaman dashboard indeks yang halaman awal ketika kita buka gini, buka halaman admin. Jadi fungsinya itu kayak gitu di controller. Dia nampilin halaman yang mana, terus ngambil data dari model. Data apa yang dipenuhi halaman itu diambil lewat controller. Itu fungsi di controller. Terus yang lagi satu kan view. Nah, view itu code untuk ngebuat gini ya, untuk ngebuat tampilannya. Itu sih dasarnya itu MVC. Nah, dari itu ada pertanyaan dulu nggak kalau ada MVC? Apa kecepatan apa ya? Belum sih, beli. Lanjut dari dulu deh. Oke. Nah, kan kita udah ada tuh tiga konsep model view controller. Jadi model yang berhubungan ke database, ke tabel, controller yang ngatur datanya, sama view tuh yang nampilin halaman sama nampilin data yang dikasih dari controller. Nah, di di browser caranya ngakses tuh lewat routes namanya. Ini. Jadi kita yang kalau kita lihat di database, lihat di browser, aku coba buka browser dulu ya. Bentar, bentar.
Nah, browsernya nggak kelihatan ya? Browsernya belum nih, masih di VS Code ya. Oke. Tak tak gini dulu ya. Um, nah, sekarang kelihatan nggak? Masih sih di ini, masih di VS Code aja. Oh, masih di VS Code? Ya. Mana gimana aku ada. Oh, Itu tuh aku ada cok. Bu, kasih aku semangat. Semangat bu. Semangat bu. kalau sekarang gimana? Semangat bu. Masa nggak ada tanda bu? Ah, udah nih, udah kelihatan. Oke. Nah, kan kita bicara routes tadi ya. Yang kalau kita lihat itu di sini-sini kan. Nah, ini tuh kayak alamat yang diakses browser gitu. Kalau kita lihat nih contoh. Ini kan kita lihat ada yang cuma slash aja nih. Mm. Itu artinya default dari website yang diakses tuh ini yang pertama diakses. Kalau kita lihat itu yang ini kan nggak isi apa-apa kan, nggak isi slash apa lagi kan, kayak gitu. Jadi routes itu kayak eh, alamat alamat yang disediain sama project yang kita buat kan, yang kita lihat ya ini kan slash aja berarti kan yang utama. Nah dia itu mengarah ke complaint controller yang method index. Kalau buka ini code-nya kan route itu alamat, dia ngerujuk ke controller. Nah controller itu kan yang ngasih data sama nampilin halaman kan. Kalau kita lihat yang ini itu dia ke index. Kalau kita cek di sini index ngapain? Nah index itu dia fokusnya nampilin halaman dengan nama ini submit form. Submit form tuh UI-nya tuh kayak ini, yang ini, kayak gitu. Jadi routes itu fokusnya ngasih semacam jalan browser untuk mengakses data atau enggak gini ngelakuin ngakses controllernya. Kayak gitu kalau masalah routes. Ada pertanyaan tentang routes nggak dulu? Belum sih. Kalau coba ada tanya teman saya. Nah, Ada oke. pertanyaan, Ji. Aji, ada pertanyaan? Oh, lanjut lebih. Oke. Eh, aku nggak bisa detail jelasin, tapi konsep-konsep dasarnya dulu aku kasih. Yang kayak MVC sama routes yang penting-penting. Terus selain itu sebenarnya ini juga penting kita perlu tahu. Nah, kita kan ada autentikasi atau maksudnya eh, ada ada halaman yang cuma bisa diakses ketika orang login gitu. Itu kan autentikasi. Nah, untuk bisa ngebuat kayak gitu, maksudnya halaman ini tuh nggak semua orang bisa browser akses. Dia tuh harus, nah ini kita lihat nih, ada filternya. Jadi orang-orang yang udah terdeteksi eh, dengan filter ini yang boleh akses routes yang di dalam. Ini kan semua tentang admin kan. Berarti kasarannya adalah eh, browser yang punya punya data admin atau password user sama password admin aja yang bisa akses ini gitu kasarannya. Itu kita bicara tentang middleware namanya.
Ini dia apa filter. Jadi itu kayak ngasih akses khusus ke orang-orang yang dikasih akses gitu. Kalau masalah filter di project ini itu cuman terbatas ke admin aja. Tapi contoh yang lain tuh kayak misal admin A sama petugas B itu punya akses yang beda, data yang bisa diakses. Itu bisa juga itu filter juga. Jadi filter tuh kayak gitu dia eh, menjaga data itu bisa diakses sama orang yang dikasih akses saja. Kayak gitu kalau masalah filter. Itu yang penting. Selain itu, ini lagi satu, migration. Jadi migration ini tuh kayak, bentar, migration itu kan kita tadi buat, kita ada database kan. Mm-mm. Nah, biasanya eh, kalau mau buat tabel itu kan kadang kita masuk ke PHP MyAdmin gitu. Kita buat tabelnya sana, namain, atau ngasih relasi. Nah, di project ini atau di CI4 ini, Laravel juga sama. Kita bisa membuat blueprint atau cetak biru dari tabelnya lewat codingan migration ini. Jadi kalau dilihat, yang ini tuh bisa dibilang migration atau cetak biru untuk buat tabel user. Terus yang ini tabel complaint, sesuai namanya, complaint, message, sama ini kategori, gitu. Jadi tabel yang kita buat yang kita udah punya tuh didefinisiin atau di codingnya di sini. Kayak ini. Berarti ada field atau semacam apa ya bahasa Indonesia-nya? Kolom semacam kolom ID, kolom username. Nah, di sini ada di coding dia. ID, username, password. Pokoknya migration itu untuk ngebuat cetak biru dari tabel yang kita perluin untuk projectnya. Kayak gitu. Jadi konsep-konsep utama yang diperluin untuk bisa ngejelasin sih itu sih. Jadi kita punya MVC, model, view sama controller. Habis itu ada routes untuk alamatnya, alamat dari cara akses kontrol yang kita punya. Lalu ada migration untuk ngebuat tabel, sama ada filter untuk membatasi akses pada halaman-halaman yang cuma boleh diakses sama admin gitu. Nah, itu aja sih yang utamanya. Dari konsep-konsep itu ada yang mau ditekanin lagi nggak? Untuk gininya gimana, Bu? Yang di kode tiketnya bisa dijelasin ya? Oke, berarti kita sekarang bicara gininya ya, apa namanya? Tadi kan kita bicara konsep, berarti kita bicara bisnis proses atau fitur-fitur yang dibuat di project ini kan. Iya, sudah. Oke, kalau kita masuk ke sana, berarti kita bicara tentang bisnis proses itu di controller semuanya. Di controller. Kita bedah. Kalau logic-logic itu di controller dia. Kalau kita baca di awal ya kan, di awal tuh sistem yang kita buat kan ngasih akses halaman, ngasih akses pengguna gini, pengguna umum untuk ngirim laporan atau ngirim komplain gitu. Nah, berarti yang ngebuat itu logic itu adalah komplain controller kan. Nah, di sini dah dia. Di Jadi di sini fokusnya itu berarti kan ketika kita bicara ngebuat komplain berarti kita buat data di tabel komplain. Jadi di komplain controller ini nanti dia bakal ngebuat data komplain, terus nanti ada juga ngebuat tiketnya karena kan tiket digunain untuk mengakses komplain yang dia buat gitu. Kayak gitu di sini. Nah, kalau kita baca satu code-nya, contoh yang ini ya, yang index. Index itu biasanya dipakai untuk nampilin halaman utama. Nih, submit form itu yang ini, yang halaman ini. Jadi ketika eh, fungsi indeks ini diakses lewat routes, yang muncul tuh halaman yang awal tadi aku tunjukin tuh. Nah, ini kan berbicara tentang nampilin halaman aja kan. Mm-mm. Di sistem tuh kan bisa juga
ngebuat data. Nah, ngebuat data tuh yang ini bisa contohnya submit. Jadi kalau kita lihat ya, halaman yang dia pakai itu kan Di pengemasan halaman yang ini. gudang Kalau kita pengemasan. mau buat data, Di pengemasan di nah ini kan bagian ada oh, di kontrolan submit. oh, baik. Kontrol submit itu untuk ngebuat data komplain. Ini kita bisa baca dari roles. Roles itu kayak dat, aturan yang harus dijalanin sama gininya aplikasinya. Contoh, kita baca dari titel ya. Titel itu kan judul, judul dari komplain yang dia buat. Nah, ini tuh ada aturan-aturan khususnya. Contoh ini required, berarti ketika si user mau ngirim komplain tuh nggak boleh kosong. Kalau gininya, apa namanya? Judulnya itu nggak boleh kosong. Nah, required tuh kayak gitu dia. Berarti harus ada datanya. Itu. Ini evidence ini untuk fotonya. Ini kayak ada max size-nya tuh maksimum size-nya tuh 2 MB. Terus file yang bisa diterima tuh ini aja. Gitu. Jadi rules itu bicara kayak gitu. Jadi dia ketika ngisi data tuh datanya tuh harus kayak mana gitu. Harus harus isi kah? Harus misal kalau disuruhnya angka harus angka atau harus teks kayak gitu. Itu bicara rules di sini. Nah, ini validasinya. Jadi dicocokin data yang dikasih oleh user dicocokin sama roles yang kita punya. Kalau udah sama baru bisa lanjut dia. Nah, ini sini lanjutnya. Ini rate limiting ini sebenarnya nggak keimplementasi yang baik, tapi ini kayak ngebuat gini dia. eh kan kita bicara rate limiting tuh IP dari user yang ngirim itu nggak dikasih dia ngebuat aduan banyak-banyak gitu. Dikasih batas ya, biar nggak dianggap spam. Itu nih fokusnya rate limiting. Di sini logiknya. Terus eh rate limiting tuh kayak gitu dia. Mastiin kalau si user itu nggak boleh nge-spam. Jadi kayak cuma dikasih akses 3 kali gitu. Ini di sini. Bisa. Terus kan dia udah buat tuh, udah mastiin eh, data yang dikirim sama user itu nanti habis dicek, terus diambil datanya. Nah, terus ini contohnya untuk di sini upload gambarnya dulu. Kan dari form yang dikirim itu ada gambar misalnya. Ini kan if kalau ada gambar berarti file gambarnya itu disimpan dulu. Kalau nggak ada berarti dilewatin bagiannya ini segini. Nah, itu intinya tuh kayak gitu yang bagian ini. Blok upload file nih. Habis itu, nah ini kita kan perlu tiket kode kan. Tiket kode itu di generate. Ada fungsinya generate unique code nih. Nah, ini kita punya libraries tuh kayak fungsi tambahan lah. Biar nggak kecampur sama controller yang kita punya. Nah, di kasus ini kita punya gini, punya uh, libraries untuk ngebuat kode biar unik gitu, biar nggak bisa sama yang user lain gitu. Nah, di sini fungsi untuk ngebuat itu. Jadi dia mastiin kode yang dikasih itu nggak boleh sama dengan yang udah ada di database sebelumnya. Ini dia ngecek ke database dulu, ada nggak kode yang dia generate itu sama nggak sama yang data yang udah ada. Kalau nggak ada, berarti itu bisa langsung dikirimin ke yang ini. Tiket kode ini berarti langsung keisi dari data yang di generate, dari tiket code yang di generate. Nah, berarti kan kita udah nyimpen data yang dikirimkan. Pertama kita validasi dulu bahasanya, dicocokin sama data yang dikirim sama user tuh cocokin sama roles yang kita punya. Kalau udah aman, lanjut. Ini validasi untuk masalah rate limiting untuk biar nggak spam. Lanjut, kalau itu udah lewat juga, data yang disimpan ke database. Habis disimpan, dibuatin gini, dibuatin tiket code yang unik. Habis itu data-data itu dikirim ulang ke gini, ke halaman. Nah, ini save data ini kan kan data-data yang dikumpulin nih. Ada tiket code yang udah dibuat, titelnya itu titel yang dimasukin dari data yang dikasih sama dia, dia rangkum jadi satu data, terus dikembaliin ke halaman awal. Nah, ini ada namanya redirect. Jadi kayak
dari halaman A di redirect atau dipindahin ke halaman yang lain gitu. Kayak gitu dia bahasanya. Nah, kalau di kasus ini dia di redirect ke halaman itu lagi tapi ngasih data. Kalau kita praktein kayak gini deh. So, kan kita ngisi nih semua laporan. Terus ini kita isi. Terus ini tuh anggap deh kita nggak isi. Nah, dari roles yang kita punya kan judul, kategori sama detail pengaduan kan harus keisi semua. Jadi kalau ketika dikirim tuh dia nggak bisa karena nggak sesuai dengan roles yang kita punya gitu. Jadi si user tuh harus ngisi bagian ini juga kayak gini. Nah, kan anggap nih udah semua keisi, berarti kan ketika itu dikirim, kalau kita baca code-nya di sini, karena datanya udah semua, divalidasi, dicek ininya juga, rate limitingnya, terus ini dicek ada gambar apa enggak, habis itu dibuatin kode unik, terus disimpan ke database, sama dikasih balik lagi, atau ditampilin lagi gininya, data-data yang udah diisi. Nah, kayak ketika kita simpan, nah ini data yang ditampilin lagi. Ini kan dikembaliin nih. Nah, ini hasil dari yang di generate sama controller tadi. Terus pas kita lacak, nah ini data-data yang dibuat. Kayak gitu. Di bagian jadi konsepnya kayak gitu. Di controller itu antara dia nampilin gambar, nampilin apa namanya, ngasih halaman aja, atau bisa ngebuat data, ngapus data, atau ngetik data gitu. Jadi semua proses-proses yang ada di sistem tuh ada di controller. Kayak gitu dia. Dari penjelasan itu ada gini nggak? Ada pertanyaan nggak? Yang ini udah sih. Be. Untuk gininya tadi base control itu untuk apa beliau? Lupa lah. Nah, kalau yang ini base controller ini dia nggak usah diotak-atik dia. Ini tuh kayak kode bawaan dari si i4-nya untuk kita pakai di di kontrol-kontrol yang kita buat. Kalau kita lihat ya, nah ini kan ini agak agak teknis ya. Kalau ingat OOP atau pemrograman objek tuh eh, base control tuh kayak kelas utamanya dia. Terus kita kalau mau buat controller tuh nge-extend ke base controller. Tapi itu nggak perlu dibahas sih, nggak terlalu diginiin. Yang penting nggak diubah aja dia. Berarti memang Itu bawaannya kayak gininya. code ya bawaan itu. Oke. Oh, iya. Untuk out controllernya udah tadi ya dijelasin ya. Out controller itu aku nggak jelasin detail, tapi fungsinya itu untuk gini aja, untuk login aja. Oh, Nih, login autentikasi gitu ya. uh, ya autentikasi. Nih, ini dilihat ya. Kalau kita lihat tuh, ini ada pengecekan, dicek dulu dia. Kalau si user itu udah login, di redirect atau dipindahin halamannya langsung ke dashboard. Nih, base URL ke dashboard. Kalau dia belum login, berarti ditampilin halaman ini, login adminnya. Kalau kita lihat, oh kan belum ada login nih di sini. Kalau aku akses route-nya, ketika aku belum login, itu dikasihnya ke gini, ke sini. Ini salah nih. Ini nggak boleh kayak gini. Maka halaman login dikasih, karena aku belum ada login. Tapi kalau aku misalnya udah login sekali di browser ini ya, terus aku buka lagi halaman tadi, dia di redirect ya. Kamu coba ya. Ini kan aku login pertama kali kan. Nah, ini kan udah login. Terus aku buka lagi halaman yang admin login tuh, yang yang ini. Apa ini di ini? Nah, yang ini kan kalau tadi kita belum login tuh kan ke halaman form login kan. Mm-mm. Tapi karena kita udah login, nah langsung ke sini, langsung ke dashboard. Jadi kayak gitu dia, Belum belum redirect gitu. kelihatan ya, Be? Oh, belum kelihatan ya? Nih, Hah? kelihatan nggak? Oh, udah baru-baru. Heeh. Harusnya kan kita ke halaman gini kan, ke halaman Halaman form loginnya kan. login. Oke. Heeh. Ya, itu ngecek dia udah login apa belum. Kalau udah ke dashboard, kalau belum ke halaman form loginnya.
Iya. Itu di sana. Kalau yang lagi satu tuh admin controller tuh berarti khusus di admin aja semua ya. Ya, ini untuk semua apa namanya logik-logik yang ada di sini. Bentar. Nah, yang ada di sini. Contoh itu kayak filter. Ini kan ada filternya nih. Oh, Itu logiknya di admin controller dia diam. filter Terus status. ngelihat ini, ubah status, ngirim pesan itu di admin controller semua diam. Oh, Gitu dia. Jadi kalau kasarnya kita lihat ya. Kalau kita bicara kasar, misal nih kita ngubah filternya nih, tindak lanjut itu. Ini kan yang tampil kan yang diterima kan. hmm, Jadi ketika ini diklik, kontrolnya tuh ngambil data ke database lewat model. Dia nyari nih data mana yang statusnya ditindaklanjuti. Itu yang ditampilin di halaman ini. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang tampilin. Kalau ada, tampilin gitu. Kalau kita bicara ini. Jadi hubungannya kayak gitu. View itu halaman yang bisa diakses, bagian untuk halaman. Terus controller itu yang ngatur semuanya. Nampilin yang mana, ngasih data yang mana, kayak gitu. Kalau model tuh yang berhubungan ke database. Jadi model yang jadi jadi ginilah perantara biar biar bisa ngambil data ke database. Query namanya. Query query database gitu. Kayak gitu konsepnya. Jadi kalau di oh admin tuh gitu. kayak ini. Ini indeks tuh buat nampilin halaman yang kita lihat ini. Yang ini. Ini kan ini return view, return halaman dia. Kalau yang lain kita lihat, ini kan return halaman sama data. Kalau kita lihat datanya tuh, ini kita lihat di sini ya. Dia ngambil filter yang tak bilang tadi. Terus ngambil data komplain atau data-data yang ada di tabel komplain diambil semua. Terus dirangkum di sini. Ini dilihat tuh data komplain. Dirangkum, dikirim berbarengan sama si halaman sama datanya. Jadi di halaman dashboard index nih, kalau kita lihat, ini kan halamannya kan. Dia Mm-mm. dapat datanya tuh kayak di looping dia. Misal datanya ada 5, tabel datanya itu ada 5 dan dimunculin gitu. Berdasarkan, jadi data yang muncul di halaman ini berdasarkan dari yang dikirim sama ini. Kalau kita bedah, kita lihat ya, yang kelihatan tuh, nah nih, ini kan kita buat tabel nih. Ini kan apa namanya HTML buat tabel. Ini gininya, headingnya. Terus, nah sini kan kita di di admin control kan ya komplain kan. Nah ini namanya kan komplain. Ini berisi data komplain dari database semuanya sesuai dengan status yang dipilih. Data itu di situ di looping namanya atau di for each itu kayak eh, data yang ada tuh ini kan ada halaman HTML kan. Mm. Nah ini TR itu kayak table row dia. Jadi ini satu garis ini itu codingannya segini tuh. Yang ini sampai mana ya? Nah, sampai sini. Segini dia codingannya. Tapi karena datanya ada 3, di database ada 3, ini diulang 3 kali dia, kayak Oh gitu. di Di looping ya. looping lah, heeh, berdasarkan data yang dikirim dari admin controller. Kalau datanya 2, 2 berarti yang di looping, kayak gitu fokusnya di sini. Kalau view itu kayak gitu. Di view itu dia selain ngebuat UI-nya, juga nampilin ngambil ngolah data yang dikasih sama controller, kayak gitu. Kalau kita lihat kan yang nampilin data ini deh. Nih kayak gini. Ini kan di loop, terus komplain ini kan bentuknya ada title, ada gini kategori. Nah ini dah tabel datanya tuh titelnya tuh kayak gini di sini tampil. Terus yang ini tuh untuk kategori. Kalau kita lihat di sini, nah ini dia titel kategori.
data yang ini maksudnya ini gitu. Kalau kita bicara view ya, fokusnya tuh ngebuat halaman sama nampilin data yang dikasih, yang itu di view. Habis itu konsep-konsep yang utama sih itu. Ada gini pertanyaan lagi. Ada perayaan, Ji? Lo, Oh, itu tuh ada perayaan, Ji? oh, berarti itu aja tempat barang-barangnya. Berarti yang penting itu aja beli ya. Untuk ininya, Ya, konsep-konsep dasarnya itu. maksudnya. Kalau itu udah tahu, aman sih harusnya. Misal ditanya kayak gini, eh, kalian buat tabelnya kayak mana gitu. Berarti kan kita udah tahu, oh kita buatnya di migration, ini kasih lihat perbandingannya, buat tabel ini modelnya gitu. Jadi konsepnya tuh udah tahu gitu. Itu sih konsep utama yang tak jelasin tadi tuh, itu semua konsep utamanya. Iya, ntar dulu ya. Apa lagi bertanya? Oh, untuk di komplain controllernya tuh berarti pengguna aja atau admin juga ada nih? Lo? Sorry, aku gini. Nah, di komplain controller, eh, aku coba lihat dulu ya, aku lupa juga nih. Jadi pertama ini index untuk nampilin halaman, Apa lagi dapat? submit, Yang terus itu oh ini tracking untuk si user yang ngirim komplain, ini proses reply. Oke, ya. Jadi di komplain controller ini nggak cuman untuk si pengguna umum ya, tapi untuk si admin juga kan, admin tuh di komplain tuh dia bisa nge-reply kan. Mm-mm. Bukan deh, ini reply dari gininya nih. Oh, ini reply dari ini nih. Tetap tetap kayaknya semua ini di pengguna umum. Di untuk yang eh, di itu di admin deh. Coba aku lihat dulu. Update, not evidence. Berarti kalau coba di sini proses apa Ya. tapi ini di sini berarti lihat di sini baca ucapan jangan setelah gue baca cuy nanti orang ini dua yang dua ini masa lebih sama ini dong ke masih sih berapa gue baca coba dibagi lah 15 menit bagi tujuh bagi tujuh Kalau itu ya, kalau yang komplain controller ini untuk si gini aja. Di Untuk si pengguna aja ya. pengguna umumnya aja. ini gaji kok ya Sambil Nih, cek juga ya. ntar tak buat lagi Ah. link Zoom ya. Nih Zoomku nak premium nak. Oh, mau 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 gini, mau habis. Ya, lagi 2 menit. Ntar Boleh tak boleh. buat lagi linknya. Oh iya, no. Ya ya, mana. Mana? Tak end dari dulu. Nah, ini kan anak-anaknya dia di bawah kita dong. Kita tes produksi hasil pencarian.